Baik, terima kasih Pak Osep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Salam. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama saya ya Pak ya. Kemarin sudah kenalan ya Pak ya di materi pertama, materi umum ya. Saya Rahmayanti, HS, eh, instruktur dari Halal Institute, yang pada sore hari ini, materi terakhir di hari kedua, kita akan bersama-sama berdiskusi terkait unit kompetensi kedua. Unit kompetensi kedua ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu membuat daftar bahan, menyusun dokumen daftar bahan, dan juga dokumen pendukungnya. Bapak Ibu silakan absen terlebih dahulu untuk materi terakhir, takutnya nanti kelewat. Gara-gara tadi ada ini ya, tadi juga ada tugas, kemudian nanti di sini juga ada tugas Bapak Ibu. Silakan saya beri waktu 1 menit dulu. Link sistemnya yang sudah masuk itu bisa di-refresh, yang belum silakan mengetik ulang. Kan ya? Sudah, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan untuk unit kompetensi kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Sudah terlihat ya, layarnya ya. Nah, eh, untuk unit kedua ini kan tadi kita ini sudah dua materi. Yang pertama tadi dari Bu Elia dan ini adalah materi praktis. Artinya kita lebih banyak ke praktek nih daripada materinya mungkin karena ini materinya apa materinya itu materi teknis, jadi mungkin lebih banyak praktek. Kita sebentar ya. Oke, baik. Nah, di materi ini nanti kita akan melihat dulu tujuannya apa. Yang pertama, tujuannya peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena kita pelatihan penyelih halal ini adalah berbasis SKKNI, SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya, dengan topik menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, ini adalah kode unitnya. Kemudian nanti di unit kompetensi kedua ini, Bapak Ibu, kita ada dua elemen kompetensi yang akan Bapak Ibu eh, buatkan di sini dan harus pahami. Dua elemen kompetensi ini menyusun daftar bahan dan pendukungnya. Yang kedua itu melaporkan hasil penyiapan daftar bahan dan pendukungnya. Nah, ini ada tahapan kerjanya Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa menyiapkan daftar bahan sesuai standar. Nah, untuk pengajuan sertifikat halal di perusahaan Bapak Ibu, itu ada namanya manual SJPH ya. Manual SJPH, sistem jaminan produk halal yang di dalamnya itu ada lampiran-lampiran dokumen-dokumen yang harus kita siapkan nantinya untuk pengajuan. Kalau di si halal itu eh, kalau di si halal nanti dokumen manual SJPH-nya itu akan bisa kita download terakhir di menu dokumen ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melakukan pengajuan, Bapak Ibu melakukan pengajuan, kita siapkan dulu nih lampiran-lampirannya. Salah satunya adalah daftar bahan. Nah, di sini menyiapkan daftar bahan sesuai standar, artinya semua bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses produk halal di perusahaan Bapak Ibu atau di unit usaha Bapak Ibu, semua bahannya itu dicantumkan, dibuatkan daftarnya.
tidak terkecuali ya, dari mulai bahan utama, kemudian bahan tambahan, kemudian juga ada bahan penolong, juga ada kemasan ya, kemasan juga dilampirkan. Kemasan itu yang langsung bersentuhan atau kontak langsung dengan produk. Kemudian selanjutnya itu ada cleaning agent, bahan pencuci seperti air dan sabun-sabun pembersih lainnya. Juga ada nanti media validasi untuk pencucian fasilitas gitu ya. Nah, semua ini dimasukkan kecuali daftar ini ada 6 daftar ya tadi ya. Ada 6 daftar bahan yang kita masukkan, kita siapkan di daftar bahan untuk pengajuan sertifikat halal pada perusahaan Bapak Ibu. Namun untuk industri-industri tertentu, misalnya seperti jasa, nah ini mungkin tidak ada bahan baku, tidak ada bahan tambahan atau bahan penolong. Cukup dimasukkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses jasa tersebut. Misalnya jasa distribusi yang digunakan, yang dimasukkan di daftar bahan itu adalah bahan-bahan cleaning agentnya atau bahan-bahan pencuci seperti air, sabun dan sebagainya. Termasuk itu kardus sebagai apa? Kardus sebagai kemasan atau misalnya apa ya? Biasanya di jasa distribusi itu ya kemasan-kemasan lah ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita siapkan daftar bahan tersebut, kita lakukan validasi dokumen pendukung daftar bahan tersebut sesuai standar. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Untuk dokumen atau untuk bahan-bahan yang dokumennya berasal dari Indonesia, misalnya bahan-bahan yang dari dalam negeri itu adalah sertifikat halal ya. Cara memvalidasinya itu cukup mengetikkan eh, nomor atau produsen atau juga merek bahan di eh, laman BPJPH Halal Go ID. Itu cara kita memvalidasi dokumen sertifikat halal dari dalam negeri gitu. Untuk validasi dokumen dari SHLN misalnya sertifikat halal dari luar negeri, yang pertama cara validasinya kita menentukan dulu apakah sertifikat halal luar negeri itu sudah MRA atau mutual recognition atau bekerja sama dengan BPJPH. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat apa? Kita melihat tanggal berlakunya, ya, tanggal berlakunya sertifikat halal. Kalau di dalam negeri itu sertifikat halalnya sudah seumur hidup ya, Bapak Ibu tidak ada tanggal berlaku. Tapi kalau luar negeri itu ada tanggal berlaku sertifikat halal gitu. Nah, untuk memvalidasi mana saja SHLN yang bekerja sama dengan Indonesia atau BPJPH itu juga bisa dilakukan di laman BPJPH Halal Go ID. Mungkin tadi oleh pada saat materi manual apa SJPH ya, SJPH sudah mungkin dipraktekkan ya. Ada banyak SHLN yang sudah lembaga luar negeri ya, yang sudah bekerja sama dengan Indonesia. Nah, setelah kita menyiapkan daftar bahan, kemudian kita memvalidasi dokumen pendukungnya ya, dokumen daftar bahan. Daftar bahan ini kita distribusikan Bapak Ibu. Nah, kita distribusikan kemana? Yang pertama ke eh, pengadaan bahan, yang membeli bahan itu. Siapa yang membelinya? Yang purchasing ya di sini ya. Nah, kita distribusikan ke eh, apa? Ke unit pengadaan bahan gitu. Kenapa? Karena daftar bahan ini menjadi acuan nantinya untuk apa di purchasing untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses produk halal, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain di purchasing atau di pengadaan bahan, kita juga distribusikan ke penerimaan bahan. Nah, di penerimaan bahan juga inilah ya, kita distribusikan semua daftar bahan yang kita buat tadi itu ke seluruh bagian implementasi SJPH. Baik itu ke pengadaan, kemudian ke penerimaan agar di penerimaan bahan itu melihat daftar bahan datang itu sesuai dengan daftar bahan yang dituliskan di awal atau disiapkan di awal. Kemudian
Selain itu, daftar bahan ini juga kita distribusikan ke bagian produksi. Nah, ini sangat penting karena bagian produksi ini yang menghasilkan atau yang membuat produk ya. Jadi, daftar bahan ini menjadi acuannya untuk menghasilkan produk atau membuat produk sesuai daftar bahan yang dibuatkan di awal. Nah, selain itu ke bagian gudang dan sebagainya, QC dan sebagainya. Setelah kita distribusikan, kita dokumentasikan. Nah, ini dokumentasikan dan memelihara daftar bahan tersebut. Nah, ini sangat penting ya di apa untuk perusahaan atau perusahaan Bapak Ibu yang sudah menerapkan sistem jaminan produk halal, segala yang dibuatkan atau dikerjakan itu didokumentasikan, kemudian dipelihara sesuai prosedur ya. Nah, ini Bapak Ibu struktur sistem jaminan produk halal barangkali di materi sistem jaminan produk halal tadi juga sudah disinggung bahwa kita sebagai penyelia halal itu buku panduannya itu adalah Kepkaban nomor 20 ya, keputusan kepala badan. Nah, ini di sini di dalam Kepkaban nomor 20 itu ada struktur sistem jaminan produk halal ini. Tadi juga udah dijelaskan. Ada kriteria, ada berapa Bapak Ibu? 5 kriteria ya. Nah, ini mungkin harus dihafalkan lah ya di luar kepala gitu Bapak Ibu karena nanti saya rasa untuk yang uji banding apa uji kom ya ujian kompetensi ini akan ditanyakan berapa kriteria SCPH. Kriteria SCPH itu ada 5 sesuai ya tadi ya kalau biar cepat hafal sesuai rukun 5 apa sholat 5 waktu ada 5 gitu ya kalau tadi cara kita untuk menghafal-hafalnya gitu di sama-samain aja dengan yang 5-5 gitu ya. Nah, kita berada di kriteria kedua Bapak Ibu di dokumen di kriteria bahan. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, ini bahan. Bahan ini bahan ini merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Jadi, bahan itu adalah eh, titik kritis yang paling utama, yang paling besar di dalam proses produk halal, Bapak Ibu. Yang paling berisiko itu adalah bahan ya, bahan yang pertama sekali. Nah, jadi di dalam daftar bahan yang Bapak Ibu susun nanti ketika melakukan pengajuan sertifikat halal, itu harus mencakup 6 tadi. Yang pertama, bahan baku. Nah, ya, bahan baku. Bahan baku ini adalah material utama penyusun produk ya, komposisi terbanyak dari suatu produk. Misalnya contohnya kalau kita misalnya membuat rendang rendang ya. Kalau untuk industri makanan minuman, rendang bahan utamanya itu adalah daging. Ya, kalau misalnya untuk membuat nasi goreng bahan utamanya adalah nasi begitu ya. Kemudian untuk jasa apa ya? Tidak ada ya, tidak ada bahan baku. Nah, kemudian ada bahan tambahan. Nah, bahan tambahan juga material tambahan penyusun produk. Nah, selain bahan baku ada bahan tambahan yang ini juga ikut sebagai komposisi produk, tapi bagiannya itu sedikit, lebih sedikit. Misalnya contohnya itu biasanya ya ini ditambahkan untuk memperbaiki rasa atau tekstur atau aroma atau mempercantik begitu. Nah, ini bahan tambahan. Contohnya misalnya garam atau gula atau misalnya topping misalnya ada daun bawang, ada daun seledri misalnya itu bahan tambahan seasoning lah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bahan penolong. Nah, bahan penolong ini adalah material yang tidak menjadi komposisi Bapak Ibu. Biasanya dia itu tidak ada di produk akhir. Misalnya, entah ya, biasanya itu tidak ada di produk akhir tidak ada. Contohnya itu pengembang kue misalnya ya, atau misalnya es batu kalau dalam industri industri Minuman. membuat bakso gitu. Sebentar
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan sedikit. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian selain bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang harus ada di daftar bahan, kemudian juga ada kemasan. Kemasan itu syaratnya yang kontak langsung dengan produk. Misalnya dalam industri makanan minuman itu ada kertas nasi misalnya ya, kop apa kardus gitu ya, atau alas gitu ya, alas untuk makanan atau pembungkus makanan begitu. Kemudian juga ada pelumas, grease dan sanitizer. Sanitizer ini ya, sebagai bahan pencuci ya. Kemudian ada bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produk untuk memproduksi produk. Misalnya bahan penolong pencucian ini seperti air. Nah, air yang sebenarnya air ini adalah kalau misalnya itu air murni atau air dari sumur itu sifatnya positif list ya, masuk ke dalam positif list. Tetapi ketika misalnya bahan penolong ini, air ini kita gunakan ketika dia sudah dilakukan proses pemurnian atau filtrasi melalui filtrasi gitu ya. Hmm, maka kemudian air ini harus punya dokumen. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah media untuk validasi hasil pencucian. Nah, media validasi ini misalnya seperti kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kita melakukan pencucian fasilitas, kemudian ada eh, ada bahan untuk memvalidasi hasil pencucian tersebut. Itu. Ya, seperti apa ya? Eh, Seperti misalnya kalau contohnya itu swab steril misalnya begitu untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang dari bahan pencucian yang kita gunakan. Kemudian ada atau misalnya swab mikrobiologi misalnya begitu memastikan atau mendeteksi keberadaan mikroba misalnya pada saat ketika pencucian gitu ya. Eh, nah, jadi Bapak Ibu, di daftar bahan tadi yang kita buatkan adalah ke semua ini. Kalau untuk industri-industri makanan minuman gitu ya, atau industri obat-obatan, atau industri barang gunaan gitu ya. Nah, ini digunakan. Tapi kalau untuk jasa sepertinya bahan A dan bahan baku, bahan tambahan dan penolong itu tidak ada. Hanya menggunakan bahan penolong pencucian gitu ya. Nanti mungkin bisa kita langsung praktekkan nanti di tugas. Nah, ini lanjutannya. Bahwa bahan baku dan bahan tambahan ini adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi tadi ya. Kemudian bahan penolong ini tidak menjadi bagian komposisi. Nah, kemudian ada lagi bahan Bapak Ibu kalau untuk industri makanan minuman, misalnya restoran atau catering atau kafe begitu ya. Itu ada bahan satu lagi tambahan itu bahan titipan atau menu konsinyasi. Kalau misalnya di restoran atau kafe itu kan misalnya ada titipan es krim misalnya ya, atau yang kita tidak memproduksinya, atau misalnya air mineral gitu ya, atau misalnya eh, apa dessert ya, dessert yang tidak kita buat di atau kita tidak produksi di industri Bapak Ibu, kemudian ini menjadi bahan atau masuk ke dalam daftar bahan Bapak Ibu. Ya, tidak masuk ke dalam daftar menu, tapi menjadi daftar bahan, masuk ke dalam daftar bahan. Ya, wajibnya ya harus punya sertifikat halal begitu ya untuk dokumennya. Kalau misalnya untuk industri air mineral, Bapak Ibu, apa ya bahannya selain air tuh bahan bakunya? Ada lagi bahan filtrasi gitu ya, yang bahan pemurni air tersebut, misalnya filter air tersebut terbuat dari apa? Jadi amannya itu filter itu harus yang terbuat dari selain dari bahan hewan, apalagi hewan yang tidak halal gitu ya, karbon aktifnya tersebut. Nah, ini kriteria bahan Bapak Ibu. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu wajib bersertifikat halal atau dia otomatis halal sesuai regulasi. Yang wajib bersertifikat halal itu ada di apa? Yang wajib bersertifikat halal itu kan diatur dalam KMA
748 dan 944 ya. Yang untuk bahan yang otomatis halal itu di 1360 atau Keputusan Menteri Agama nomor 1360. Nah, itu adalah bahan-bahan yang tidak harus bersertifikat halal atau positive list. Contohnya itu bahan-bahan segar, gitu. Bahan-bahan segar dari alam. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses dalam proses produk halal ini tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian tubuh manusia, khamar atau hasil samping industri khamar. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, diulang-ulang terus ini. Karena memang ini sangat sangat kritis begitu ya. Ini bahan yang sangat kritis, bukan sangat kritis, memang bahan-bahan yang tidak boleh digunakan begitu. Jadi sudah memang haram begitu ya. Kemudian bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti misalnya bahan dari bangkai dari hewan bertaring dan berkuku tajam seperti anjing, tikus, buaya dan lainnya gitu. Nah, kemudian bahan yang kita gunakan dalam proses produk halal itu juga tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan atau bersamaan untuk memproses produk yang menggunakan babi atau turunannya. Nah, sharing facility. Sharing facility itu tidak boleh ketika eh, fasilitas itu juga digunakan untuk memproduksi bahan yang memang menggunakan babi dan turunannya. Kemudian bahan yang kita gunakan juga tidak boleh bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan pangan, atau bahan penolong. Nah, semua bahan-bahan yang kita gunakan dari 6 tadi itu tidak boleh tercampur dengan najis. Bapak Ibu, mungkin ini agak ngebut sedikit ya, kita mengejar untuk praktik nih. Sepertinya kalau unsur bahan ini tadi, kriteria bahan ini juga sudah banyak disinggung oleh Ibu Kiki kemarin ya, pada saat titik kritis dan juga tadi di materi manual sistem jaminan produk halal gitu ya. Nah, ini untuk tambahan saja. Kemudian bahan hewani, kalau misalnya bahan yang kita gunakan itu berasal dari hewan atau dari bahan hewani atau produk turunannya itu ada ketentuannya. Pertama, kalau hewan dari laut, ya sudah jelas ya, semua hewan laut itu halal dan tidak perlu disembelih. Kemudian untuk bangkai, kalau kita menggunakan bangkai hewan itu hanya boleh dari bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Ini sudah dogma ya, sudah dogma dari syariat Islam begitu. Kemudian jika hewan darat terdiri dari hewan darat halal yang harus disembelih sesuai syariat, maka dibuktikan dengan sertifikat halal. Kalau kita menggunakan hewan darat itu hewan ruminansia, kambing, sapi, domba, dan atau unggas, nah itu harus punya bukti dokumen fisik seperti sertifikat halal gitu. Dan hewan darat yang tidak boleh itu ya seperti babi, anjing, serigala dan lainnya gitu. Kemarin juga sudah disinggung oleh Gus Yai ya. Kemudian bahan itu yang kita gunakan harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Kita tidak boleh menggunakan bahan yang membuat menginfeksi tubuh manusia, menjadi racun di dalam tubuh manusia. Contohnya apa ya? Contohnya borak misalnya. Penggunaan boraks itu kan tidak di industri makanan, tapi di industri apa? Kalau borak di industri apa ya Bapak Ibu ya? Pengawetan ya. Nah, ini tidak boleh digunakan di industri makanan minuman. Dan juga misalnya pewarna, untuk pewarna makanan itu ya dari harusnya pewarna makanan begitu, tidak boleh menggunakan pewarna industri atau pewarna tekstil begitu. Kemudian untuk bahan-bahan mikrobial nih, nah bahan mikrobial ini juga eh, bahan yang bisa digunakan itu sebenarnya bahan mikrobial ini kan jatuhnya positif list ya. Tetapi mikrobial ini sifatnya itu harus menginduk kepada sesuatu gitu. Jadi dia harus tumbuh di atas sesuatu gitu ya. Pada sesuatu gitu, atau media tumbuh gitu ya. Nah,
pada dasarnya bahan mikrobial ini adalah positiflis gitu, tapi dia diperlukan media untuk memperbanyak diri. Makanya untuk bahan mikrobial ini yang bisa kita gunakan itu bahan mikroba yang tidak menyebabkan infeksi atau intoksik toksik kepada diri pada tubuh manusia begitu. Dan tidak menyebabkan racun. Misalnya yang mikroba yang menyebabkan racun itu virus gitu ya, bakteri gitu ya. Tetapi ada bakteri-bakteri yang eh, tidak menyebabkan manusia itu terganggu atau rusak begitu. Misalnya seperti lactobacillus. Gitu ya. Nah, untuk bahan mikrobial ini syaratnya itu media pertumbuhan mikroba itu dan bahan tambahan atau bahan penolongnya itu tidak berasal dari babi atau turunannya. Nah, jadi tadi kan kita boleh menggunakan bahan yang dari mikrobial. Dan bahan mikrobial ini harus punya inang atau punya tempat tumbuh begitu. Tempat tumbuh memperbanyak diri untuk bisa kita inokulasi atau kita panen gitu. Nah, media tumbuhnya ini tidak boleh berasal dari babi dan tumbuhan. Babi dan turunannya. Kemudian bahan mikroba yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Sudah jelas ya. Nah, kalau misalnya ada bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, bila media pertumbuhannya menggunakan bahan yang haram atau najis selain babi ya, maka tahapan proses selanjutnya itu eh, harus pemisahannya itu ya pemisahan mikrobial dari bahan tumbuhnya itu harus melakukan reda syar'i atau di, dibersihkan sesuai kaidah syariat. Nah, untuk bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetik itu tidak boleh bercampur dengan gen-gen manusia atau gen hewan yang haram gitu ya. Ini kan untuk contohnya untuk bahan-bahan kosmetik misalnya begitu, atau obat-obat. Nah, ini dia singkatnya begini Bapak Ibu. Untuk mikrobial ini yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, misalnya seperti kecap, yogurt, tempe, oncom gitu ya, itu syarat media pertumbuhannya itu harus halal. Kemudian yang kalau mikrobialnya diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan, namun tahapan proses selanjutnya tidak ada proses pensucian syariat itu juga syaratnya harus halal gitu. Ini yang ketiga yang tadi diperoleh dengan kalau yang di bahan mikrobial itu diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya ya, dalam proses selanjutnya itu ada proses pencucian, maka media tumbuhnya itu boleh berasal dari bahan najis tetapi tidak dari babi. Babi. Kemudian ini ada ketika misalnya bahan mikrobial itu ditumbuhkan pada suatu media, kemudian harus dipisahkan oleh media pencuciannya, inokulasi gitu ya. Maka kemudian ini harus dilakukan. Ada dua metode pencuciannya. Pertama pengucuran, mengucurkan, mengalirkan air ya ke produk tersebut. Kemudian perendaman. Nah, bisa merendam mikroba atau ya mikroba tersebut dengan menambahkan air hingga minimal 270 liter. Ini pencucian ini dilakukan setelah bahan mikrobialnya itu diinokulasi atau dipanen sebelum produk mikronya dikemas. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria bahan kalau bahannya itu alkohol. Nah, alkohol ini apa sih? Nah, alkohol ini adalah etanol yang eh, bentuknya itu cair, mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna begitu ya. Kalau disentuh itu ada sensasi dingin begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini alkohol yang sering digunakan di sehari-hari gitu ya. Nah, kemarin juga mungkin udah disinggung untuk industri Bapak Ibu yang industri makanan minuman ada toleransi sebenarnya untuk penggunaan alkohol ini. Untuk makanan minuman itu ada berapa?
Bapak Ibu, berapa toleransi untuk makanan minuman? Ada yang bisa? 0,5. Di bawah 0,05. 0,5 ya. 0,5 ini untuk apa? Makanan atau minuman? Untuk Untuk minuman. minuman. Kalau makanan tidak Nah, ada minuman ya. batasannya selama tidak membahayakan Ya. medis. Jadi untuk minuman ini batas toleransi penggunaan alkohol itu di bawah 0,5. Di bawah 0,5 ya. 0,4% ke bawah, 0,5% ke bawah. Ya, 0,4% ke bawah gitu. Kalau untuk makanan boleh sama dengan 0,5% gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian kalau untuk penggunaan luar boleh gitu ya. Kalau untuk penggunaan tidak untuk makanan minuman, penggunaan luar itu seperti sanitizer gitu ya. Sudah yang digunakan sehari-hari itu eh, di atas itu ya, bahkan sampai 70% begitu. Nah, selanjutnya, nah ini jelasnya di sini Bapak Ibu. Untuk alkohol yang berasal dari khamar, alkohol yang berasal dari khamar ini sangat tidak boleh. Kemudian etanol yang berasal dari sumber lain seperti fermentasi singkong, jagung itu boleh gitu ya. Kalau hasil alkohol hasil industri khamar atau turunannya yang berbentuk padat, nah ini boleh ternyata Bapak Ibu. Jadi ada alkohol atau etanol yang berasal dari industri khamar, tapi bentuknya padat, tidak cair. Namanya misalnya brewer brewer yes gitu ya. Apa ya itu ya? Ini ragi ragi Bapak Ibu. Jadi jamur bir gitu ya. Jamur bir ini berbentuk padatan. Nah, ini boleh digunakan ternyata. Jamur bir ini kalau dalam bahasa biologinya itu Saccharomyces cerevisiae gitu. Cerevisiae gitu ya. Nah, jadi Saccharomyces cerevisiae kalau nggak salah namanya itu. Nah, ini jamur. Jamur yang dihasilkan dari hasil samping industri kamar. Yes, ini gunanya kalau di industri makanan minuman itu pengembang Bapak Ibu, pengembang roti. Nah, ini boleh digunakan setelah dilakukan proses pencucian yang memenuhi kaidah syariah. Jadi, dia kan media tumbuhnya tadi itu ini ya, industri khamar tadi ya. Nah, kemudian ini boleh digunakan setelah dilakukan pencucian. Kemudian ada lagi hasil samping industri khamar atau turunannya itu boleh digunakan syaratnya itu bahan atau produk ini yang dihasilkan dari jenis alkohol ini direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru menggunakan enzim atau mikroba lagi gitu. Kalau alkohol yang pada minuman fermentasi susu, fermentasi rempah dan teh kombucha, nah itu juga boleh digunakan ya, secara medis tidak membahayakan. Jadi harus kadarnya itu di bawah 0,5%. Mohon izin Ibu, tadi yang hasil samping industri Homer itu contohnya apa ya? Yang poin nah, hasil samping industri Homer atau turunannya itu loh. Nah, ini bisa ini Bu, bisa bisa juga jamur apa namanya tadi jamur bir ya. Ini kan kemudian eh, dipanen ya, dipanen kemudian disucikan gitu. Yang lainnya apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang lainnya apa ya? Nah, ini ya lanjutannya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kriteria barang gunaan. Nah, Bapak Ibu, barang gunaan adalah barang yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang. Nah, bahan bahan berikut dapat digunakan di barang gunaan etanol, pertama etanol yang tidak berasal dari industri kamar, kecuali yang tadi ya, eh, apa namanya, yang padatan tadi ya. Kemudian kulit bangkai hewan. Nah, baik itu hewan yang dagingnya boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, kecuali anjing dan babi. Kemarin juga udah disinggung oleh Bu Kiki, bahwa hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan seperti ular atau buaya begitu ya, itu boleh digunakan.
tapi setelah setelah penyamakan gitu ya, setelah tahap penyamakan gitu. Rambut, bulu, dan tanduk dari hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syariat, itu juga boleh. Misalnya tanduk rusa begitu ya. Tanduk rusa untuk apa ya? Atau tanduk untuk ini ya, Bapak Ibu ya, untuk membuat apa? Barang gunaan seperti pisau begitu ya. Ada ya yang barang gunaan itu yang dari tanduk gitu ya, Bapak Ibu. Izin, Nah, Ibu ini proses Noyanti, penyamakannya, Bapak Ibu. izin boleh tanya Iya, Pak. boleh tanya untuk yang hammer, saya tidak melihat adanya fermentasi dari kelapa ya. Apakah itu juga termasuk hammer dan halal dimakan atau diminum? Yang untuk Ferment ya kelapa, dari kelapa itu ada nira kan dia jadi minuman juga itu. fermentasi kelapa ya, nira ya, Pak ya. Ya, Eh nira sebenarnya fermentasi nira ini tujuannya untuk apa ya, Pak? Memang untuk minuman gitu ya, Pak ya. diminum biasanya. Ya, saya lihat suka diminum, diperdagangkan. Oh, diperdagangkan juga ya, Pak ya. Hmm. Kalau di kita, saya dari Aceh, Pak. Nira itu memang diminum sehari, tapi tidak yang kemudian difermentasi hingga kadarnya itu melebihi dari kadar yang ini kan, Pak, yang ditoleransi begitu. Tapi kita juga biasanya itu seperti ini Pak ya, seperti fermentasi air, fermentasi dari apa namanya, pulut gitu Pak. Jadi tujuannya sebenarnya kalau untuk yang fermentasi apa ketan gitu ya, itu kan sebenarnya tujuannya eh, untuk makanan makanan ketannya ya, makanan makanan gitu Pak ya. Tapi kadar airnya tadi itu, airnya itu air fermentasinya itu kemudian bisa boleh diminum begitu. Tapi kalau untuk nira ini sepertinya boleh ya. Ya, saya lihat tidak ada aturannya kalau di beberapa aturan ya, tidak disebutkan dari kelapa itu. Mungkin saya kalau salah nanti kita koreksi lagi. Nanti kita akan Ya, ini lagi Pak ya, tanya lagi gitu. baik. Ada satu lagi Bu, boleh Bu? Jadi di industri pengemasan itu ada gas yang dipakai biasanya Bu, itu nitrogen. Apakah ini juga Masuk ke dalam daftar bahan gitu Pak. dikualifikasikan sebagai bahan harus sertifikat halal juga? Karena ini biasa dipakai untuk membuat makanan jadi segar ya, nitrogen ini. Yang pertama Bu. Yang kedua, dalam filtrasi purified air untuk minum, itu ada satu step atau proses, itu memakai ultraviolet jenis gelombang C. Dan ini juga untuk membunuh mikroorganisme. Ya, Apakah alat ini juga harus dikenal sertifikasi halal ya. juga? Kalau ultraviolet dalam itu tidak termasuk dalam daftar bahan Pak. Karena sebenarnya dia tidak bersentuhan ya, tidak bersentuhan langsung ya Pak ya, dengan produk atau bahan bahan yang akan ya dengan produk gitu Pak, itu tidak digunakan. Yang masuk ke dalam daftar itu hanya filtrasi saja atau karbon aktifnya saja gitu Pak, karena dia langsung bersentuhan dengan yang namanya produk gitu. Nah, untuk yang tadi yang pertama apa Pak? Iya Bu, Pertanyaannya tadi, yang nitrogen Bu, untuk pengemasan. oh ya, nitrogen Itu ini ditembak biasanya. gas ya Pak ya? Iya betul, gas itu Bu. Biasanya ditambahkan untuk membuat kemasan atau barang di dalamnya itu tetap segar gitu loh. Dan itu juga termasuk salah satu yang menggantikan oksigen, nitrogen itu. Kalau di dalam KMA itu gas itu belum ada aturannya Pak, belum ada ketentuannya. Dia yang kalau bahan-bahan yang masuk ke dalam yang boleh disertifikat halal itu yang masuk ke dalam ini tadi Pak, apa dalam KMA 748 dan 944 tadi. Kalau gas itu saya belum melihat ada gitu Pak. Jadi bisa Berarti jadi kalau itu tidak belum bisa aturan berarti boleh dipakai gitu ya. ya kayak gitu ya Pak ya kira-kira. Nanti kita bisa lihat lagi di KMA. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian ini ya untuk bahan gunaan tadi. Nah, ini
metode penyamakan atau proses pencucian terhadap kulit hewan, ketentuannya seperti ini Bapak Ibu. Ada sarana penghilang lendir gitu ya atau bau anyir. Nah, menggunakan sarana penghilang lendir atau bau anyir ini biasanya pakai bahan kimia atau enzim. Kemudian menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit. Nah, ini tentu ya Pak ya, harus gitu. Kemudian membilas kulit tersebut biar lebih bersih agar suci dari najis gitu. Jadi mungkin kemarin sudah disinggung untuk hewan-hewan yang memang eh, hewan-hewan yang tidak disembelih, tidak tidak berasal dari hewan babi gitu ya. Nah, ini boleh digunakan untuk barang gunaan. Tapi setelah kita lakukan metode penyamakan, disucikan dulu, baik itu permukaannya, lendirnya, bau anyirnya gitu ya, permukaan kulitnya agar lebih suci dan dari najis gitu. Dan bersih dan suci. Kemudian Bapak Ibu, dilihat dari kekritisan bahan itu juga dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Tadi ada bahan tidak kritis atau positif list disebut atau diatur oleh regulasi itu di 1360. Nah, bahan ini berupa bahan-bahan segar ya Bapak Ibu. Berupa tumbuhan, buah gitu ya, bahan tambang. Bahan tambang itu misalnya seperti titanium dioxide misalnya gitu ya untuk pembuat bahan dasar membuat master bath atau pewarna plastik gitu. Jadi ada bahan tambahan untuk bahan tambang ini digunakan untuk bahan plastik, digunakan untuk pewarna bahan plastik begitu. Nah, ini bahan tambang itu bahan positif list gitu ya, masuk ke dalam positif list. Kemudian bahan tidak kritis ini dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan gitu ya. Tidak juga tergolong bahan yang berbahaya. Jadi bahan ini diatur di KMA 1360 tahun 2021. Ini bahan tidak kritis atau otomatis halal. Kemudian yang kedua itu bahan yang kritis. Nah, bahan kritis ini adalah bahan yang berpotensi mengandung atau bercampur dengan bahan haram. Kemudian ya contohnya kalau bahan kritis ini banyak ya, seperti misalnya seasoning kita sehari-hari begitu ya, untuk bahan makan cleaning agent begitu dan sebagainya. Kemudian bahan sangat kritis. Nah, bahan sangat kritis ini adalah barang yang berasal dari atau mengandung hewan sembelihan. Nah, untuk unggas, ruminansia ini sangat kritis karena kemarin sudah dijelaskan bahwa prosesnya itu panjang. Prosesnya itu harus menggunakan kaidah syariat untuk menggunakannya kembali. Gitu. Kemudian bahan ini sulit ditelusur kehalalannya, mengandung bahan kompleks ditinjau dari sisi kekritisannya. Kemudian ada juga flavor dan fragrance. Flavor atau pewarna gitu ya, aroma gitu ya. Flavor, pewarna atau pewangi aroma untuk parfum, kalau untuk fragrance ini. Flavor untuk makanan minuman biasanya ya. Nah, kita masuk ke dalam dokumen pendukung bahan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika melakukan pengajuan sertifikat halal, setelah membuat daftar bahan halal, maka daftar bahan halal itu harus memuat semua informasi yang diperlukan sesuai standar. Standarnya itu apa? Standarnya itu ya daftar bahan yang kita buat itu harus harus mempunyai merek yang jelas, kemudian harus mempunyai dokumen pendukung dari mana asalnya diproduksinya di mana oleh PU apa atau oleh produsen siapa begitu ya. Kemudian di mana kita beli begitu. Dan kapan diterbitkan sertifikat halalnya. Kalau misalnya dokumen pendukungnya itu SH begitu. Nah, dokumen pendukung yang kita gunakan dalam proses sertifikat halal ini sesuai regulasi itu yang saat diakui itu sertifikat halal. Atau dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa semua bahan yang digunakan itu termasuk eh, bahan yang kritis kehalalannya gitu. Nah, dokumen pendukung ini syaratnya dokumen itu harus valid ya. Kalau misalnya kita gunakan dokumen SH,
validnya itu bisa kita cek di laman BPJPH ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang misalnya dari SHLN, tadi kita lihat dulu apakah dia sudah mutual recognition atau bekerja sama dengan Indonesia, diakui BPJPH, dan juga tanda apa dan juga masa berlaku gitu. Kemudian juga dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi itu harus dikeluarkan oleh produsen. Kalau dokumennya itu bukan dari ini ya, sertifikat halal begitu. Kalau untuk fasilitas itu, fasilitas produksi itu harus statement of pork free facility gitu, yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, ini dia dokumen untuk bahan kritis. Nah, ini lebih singkatnya begini. Untuk bahan kritis, bahan yang tidak kritis itu blank dokumen. Nah, KMA sesuai KMA 1360. Contohnya ya bahan-bahan segar, herbal, air murni, madu dan bahan bahan kimia atau bahan tambang gitu. Kalau yang kritis itu harus punya sertifikat halal gitu ya. Kemudian yang kritis tetapi tidak harus ber-ESA. Nah, ini boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini dokumennya itu bisa diagram alir, pernyataan fasilitas bebas babi gitu. Kemudian COA gitu ya, COO gitu. Ini boleh digunakan. Nah, untuk memvalidasi dokumen di mana? Di sini ya, tadi sudah kita bisa memvalidasi dokumen di sini. Data, kalau misalnya ini nih kita cari produk, misalnya tadi sudah juga ya, untuk melihat produknya apa, merek merek bahan yang kita gunakan, atau bisa juga mengetikkan pelaku usaha, atau kalau sudah ada nomor sertifikat halalnya, kita bisa mengetikkan nomor sertifikat halalnya. Ini untuk memvalidasi dokumen sertifikat halal dari dalam negeri. Kalau luar negeri bisa nih di data LHLN ya. Ibu bisa melihat, ngecek di sini, klik saja. Nanti lembaga mana dari luar negeri itu yang sudah kerjasama dengan BPJPH. Tapi tidak cukup di situ saja. Nanti kita lihat keberlakuan dokumen tersebut ketika kita menggunakan sertifikat luar negeri gitu. Oke. Kok keluar ya? Bentar. Boleh bertanya, Bu? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya, Bu, Ya, silakan Pak. Sebentar. Jakaria. Baik, terima kasih Bu Rahmayanti. Saya jadi teringat, Bu, ya mungkin pertanyaan eh, sederhana, namun terkait dengan bahan 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 tidak kritis ya. Tadi kan positif list, semisal tadi Ibu bilang titanium Titanium dioxide ya. dioxide. Titanium dioxide. Ada lagi kalau misalkan saya lihat banyak kan general chemical kan ya. Eh, apa bahan-bahan kimia umum juga. Namun itu kan bahan ya. Eh, tapi mereka kan dikemas ya Bu ya, packingan ya. Ya, Iya kan kita industri beli itu packingan. Artinya kalau sudah jadi bagi bagi industri misalkan kami misalnya industri hilir ya itu tuh bahan tapi bagi mereka industri yang buatnya itu tuh adalah produk gitu kan. ya, Dan sudah dikemas. Kemudian kalau kita lihat ke KMA 748 kalau nggak salah ya, yang kewajiban bersertifikat ada apa namanya ini kemasan produk, Ibu. Nah, kemasan produk, kemasan plastik, kemasan kertas, gitu kan, dan kemasan produk lainnya. Nah, kalau misal, gitu kan, berarti kan saya beranggapan bahwa yang bahan positif list tersebut, kalau dikemas, di packing dengan kemasan yang belum bersertifikat halal, maka itu bagaimana, Bu? ya. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Jakaria ya. Iya. Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan di kalangan kita, Pak, di kita fasilitator. Jadi sebenarnya begini, bahan-bahan ini kan sudah menjadi
ketika misalnya perusahaan itu sudah memiliki sertifikat halal. Ini kan menjadi nilai tambah ya bagi perusahaan ya Bapak ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ceritanya ketika misalnya bahan yang positif list, orang yang menjual misalnya vanila gitu, vanila ya, vanili gitu Pak, dia kan positif list ya Pak ya. Nah kemudian gimana nih ada yang sudah mensertifikasi, misalnya mungkin dibuat dicampur dengan bahan-bahan tambahan, ada yang tidak gitu. Nah ini bagaimana? Ini kan jadi nanti menjadi pertanyaan dan menjadi PR sebenarnya buat kita. Ini kan jadi tidak laku dong gitu ya, yang tidak ada sertifikat halal. Karena orang kan nggak tahu kalau masyarakat luas nggak tahu ada positif list, ada bahan kritis gitu kan nggak tahu ya. Tapi kalau eh, yang tahu orang bahan itu sudah bersertifikat halal, maka itu halal gitu. Tapi yang tidak bersertifikat halal maka tidak halal gitu ya. Orang berasumsi tidak halal gitu. Nah, jadi ini juga menjadi PR sebenarnya. Nah, untuk yang bahan-bahan yang positif list ini sebenarnya saya pernah melakukan sertifikasi untuk ini sebenarnya. Jadi ada vanila, vanila kering gitu Pak, yang akan diekspor. Ini kan namanya vanili, maaf, bukan vanila ya, vanili. Vanili itu kan bahan positif list. Ketika kita mau mengekspornya atau menjualnya itu kan perlu packing gitu Pak ya. Maka kemudian sebenarnya ini sudah masuk ke bahan yang kritis gitu Pak. Jadi bahan-bahan yang sudah melalui proses seperti ya proses sederhananya packing lah gitu ya. Kan packingnya itu harus mempunyai packagingnya ini kan harus mempunyai sertifikat halal gitu ya. Sudah harus mempunyai sertifikat halal. Karena tidak semua PP atau PE atau PVC itu halal begitu karena ada prosesnya lagi gitu ya Pak ya. Memang pada dasarnya biji plastik untuk bahan packing itu, untuk bahan bahan kemasan itu memang halal gitu ya Pak. Tetapi kemudian ini menjadi tidak halal karena memang ada proses. Begitu juga dengan bahan-bahan alam lainnya, misalnya seperti vanila tadi gitu Pak. Jadi dia halal, kemudian karena dia mau dijual, tidak dijual dalam bentuk apa sih namanya? Begitu saja langsung vanilanya, tetapi dikemas, maka kemudian ini ada proses, kemudian ini masuk ke dalam KMA 748 gitu Pak, atau 944. Dia harus disertifikat halal. Gitu. Iya, baik Bu. Jadi eh memang kalau misalkan kami, ya terlalu misalkan kami penyelia di industri gitu kan, ada kebetulan industri kami itu banyak menggunakan general chemical Bu, asam Ya, sulfat, natrium hidroksida dan sebagainya gitu kan. Pada saat pencantuman di matriks bahan, berarti kami tulis bahan kritis gitu ya. Bahan kritis Kak, apa? Positif bahan list gitu kan, positif positif list, list. Oke, baik. Secara tertulis sih kami bisa menuliskan bahwa tersebut tuh adalah positif list gitu. positif list. Namun tetap kalau misalkan kita akan ada apa ya Bu ya ya yang tadi Ibu sebutkan, nah itu bagaimana gitu kan? eh Satu, kemudian saya berpikir bahwa iya memang eh seharusnya dan ya dalam pikiran saya seidealnya gitu kan, seidealnya berarti kan sertifikat halal tuh dari hulunya dulu kan Bu ya, sedangkan Ya, peraturan-peraturan sekarang gitu kan, termasuk juga di industri-industri yang rekan-rekan kita semua ini adalah kebanyakan kan yang ikut penelitian adalah industri hilir, udah produknya, udah makanan, udah kosmetik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, penyikapan kami, penyikapan kita itu harus seperti apa Bu sebagai penyelia halal yang sebenarnya secara tertulis kita bisa dikasih, namun kan ya seperti itu Bu, ya, ada ya ketidak. saya paham Pak. Jadi tugas kita penyelia halal itu kan hanya menyiapkan dokumen sesuai yang menyiapkan daftar bahan dan dokumen sesuai yang dimintakan dan sesuai regulasi Pak ya. Kalau dia bahan tambang, kemudian tidak melalui proses lagi gitu. Jadi itu udah ya udah kita buatkan blank dokumen gitu Pak. Tidak harus ini pakai dokumen seperti sertifikat halal gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa ya itu memang menjadi ini di batin gitu ya, pertanyaan di batin kita masing-masing gitu Pak ya. Gimana nih ya gitu. Ini kan sebenarnya ada proses lain, ada pengawasan dan sebagainya begitu. Tapi ya memang regulasinya itu mengatur bahwa kalau memang dia bahan yang fresh atau bahan tambang seperti bahan-bahan kimia tadi memang masuk ke dalam 1360 ya sudah Pak,
Kita blank dokumen saja gitu Pak. Tidak perlu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang pendukungnya gitu. Karena memang tidak diminta juga. Lolos kok gitu. Tujuan kita kan sertifikat halal ya Pak ya. Kalau memang sih gitu, apa sih penyelih halal ini ya kadang-kadang juga kalau dia berpikir lebih dalam gitu Pak ya. Ini kan tanggung jawabnya dunia akhir nih gitu. Memang ada berkecamuk di dalam batin gitu Pak ya. Tapi seperti itulah kita bisa apa ya, mensiasatinya atau memilah-milahnya nanti gitu. Kalau memang kita Izin Ibu Ramayana. sesuai regulasi ya kita buatkan sesuai regulasi gitu Pak. Sesuai di persyaratan gitu. Ada memang Pak penyelih halal itu yang mundur. Mundur Pak, saya nggak sanggup ini katanya. Soalnya ini dunia akhirat. Saya nggak bisa ini katanya. Karena ya mungkin seperti itu Pak. Ini gimana sih ini positif list, tapi kok gimana ya gitu. Kita ragu atasnya gitu. Ya nggak Izin masalah Pak. Bu Monggo, Ramayanti, gitu. komentar. Ya boleh Pak Sugeng. Ya, menarik Pak Itu Zakaria. ya Pak Ya. Zakaria ya. Ya, menarik sekali. Menurut saya topik ini memang kebetulan saya ada di industri kemasan atau pengemasan, termasuk plastik dan paper. Dan memang seperti beberapa temuan, memang di bahan-bahan plastik pun itu masih mengandung beberapa plasticizer itu mungkin carcinogenic atau berbahan dari yang haram gitu loh. Termasuk beberapa materi itu namanya kalsium stearat itu juga katanya bisa berasal dari lemak babi gitu. Jadi ini juga semacam apa tadi yang di positif itu juga halal sejak awal, tapi ketika di packaging atau dikemas dengan bahan yang haram, ini juga menjadi itu juga ya. Saya pikir harus diperhitungkan juga gitu. Tapi mudah-mudahan menurut saya tadi kalau Ibu Rahmayati bilang bahwa sejatinya itu barang itu halal tanpa harus memikirkan kemasan, ya mungkin bisa aja lolos gitu ya sebagai halal sertifikat. Tapi saya sendiri di industri pengemasan ini menjadi isu yang sangat penting sekali karena sudah ada gerakan kemasan halal itu semua harus halal gitu. Walaupun memang tadi ada primer, sekunder, tersier gitu. Ya. Tapi kan kita dalam prakteknya di percetakan tidak bisa memilah dan memilih bahwa ini tinta untuk atau paper atau plastik untuk sekunder atau primer gitu loh. Jadi emang sangat complicated menurut saya itunya. Jadi kenapa saya juga ingin masuk di pelatihan penyelih halal untuk mengetahui secara detail dan mendalam gitu seperti apa kompleksitasnya gitu. Jadi saya berpendapat dengan adanya kasus-kasus yang tadi yang mungkin kompleks tadi harus ada segera semacam fatwa atau opini mungkin dari BPJPH atau surat edaran BPJPH agar penyelia itu menjadi lebih tenang atau lebih yakin dengan kasus-kasus ini gitu. Demikian Ibu. Izin, makasih. Ya, makasih Pak Sugeng. Ya, ya pada akhirnya itu kembali lagi kepada kita ya Pak ya. Dan kalau untuk ya namanya proses ya, kita masuk ke dalam namanya sistem jaminan produk halal ya memang kalau yang dimintakan sesuai regulasi itu harus dokumen ya kita siapkan dokumen itu. Tapi kalau itu bertentangan dengan batin kita ya itu kembali lagi bagaimana kita menyikapinya gitu Pak ya. Baik, kita lanjut dulu ya Pak ya. Nah, ini tadi ya cara memvalidasi. Kemudian ini Bapak Ibu, cara memvalidasi. Ini adalah sertifikat halal luar negeri non BPJPH ya yang valid. Itu harus ada lokasi produsen, informasi produk, informasi nomor dan masa berlaku. Nah, ini ada masa berlaku, kemudian ini apa namanya? Lokasi produsen gitu ya, sama SHLN-nya. Nah, ini juga dari SHLN non BPJPH ya, dari Ivanka ini. Nah, harus memuat informasi dan lokasi produsen. Kemudian logo halal, informasi produknya apa, kemudian informasi nomor berlakunya. Nah, ini ada masa berlaku gitu ya. Jadi ini Ivanka ini untuk makanan minuman ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada Ivanka lain yang tidak valid. Kenapa tidak valid? Ivanka itu Amerika ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada informasi produsennya ada di China gitu ya. Ini kan bertentangan ini.
sertifikat halalnya Amerika, lah kok produsennya di Cina gitu. Nah, ini tidak valid ya. Kemudian ini Vanka juga ya. Nah, ini informasinya memuat negara, lokasi pabrik, logo halal, plat number, tanggal produksi dan tanggal penyembelihan jika ini daging gitu ya. Misalnya jika ini daging, kalau non daging misalnya itu tidak, mungkin tanggal produksi saja gitu. Tidak masa berlaku, mohon maaf, masa berlaku saja. Kalau karena ini daging jadi ada tanggal penyembelihan daging ya. Ini sertifikat halal untuk daging harus didukung dokumen dengan kondisi sertifikat halalnya per pengapalan, per shipment ya, kemudian dokumen lain, sertifikat halal dengan dokumen lain, dan juga memiliki lot number, plan number, date dan lokasi apa penyembelihan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini sebenarnya diverifikasi ya. Kalau penyembelih halal cukup ini ya Bapak Ibu ya, cukup menyediakan saja. Dan sebelumnya kita juga verifikasi gitu ya, memvalidasi. Mungkin akan divalidasi lebih lanjut oleh ketika misalnya eh, pada saat pemeriksaan oleh auditor gitu. Nah, ini untuk dokumen lain gitu ya, itu harus diterbit selain SH ya Bapak Ibu ya, misalnya COA gitu harus diterbitkan oleh produsen bahan. Kemudian memuat informasi sumber semua bahan kritis yang digunakan sehingga status kehalalnya dapat ditentukan. Misalnya, kemudian kecukupan dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong gitu ya. Dan juga, jadi dokumen halal itu Bapak Ibu, kalau untuk makanan minuman memang tidak ada selain SH ya. Selain SH itu ya SHLN gitu. Eh, kalau bebas, kalau yang dokumen lain seperti flowchart, spesifikasi bahan dan juga COA gitu ya, itu mungkin untuk lebih banyak kita dapatkan di industri kosmetik misalnya gitu, atau obat-obatan gitu ya, atau barang gunaan gitu. Ini contohnya ya. Ini contoh Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau misalnya flowchart, nah ini kan ada nanti eh, flowchart kan dibuatkan semuanya ya, tahapannya gitu. Kemudian nanti ada ini hidrolisis misalnya gitu. Ini kan tidak tahu nih, ini tidak jelas informasinya apa, informasi penghidrolisannya apa misalnya gitu. Nah, yang diperlukan itu bahan penghidrolisannya. Kemudian jika bahan kimia oke, tapi jika enzim, nah ini harus ditelusur lagi gitu Bapak Ibu. Ya, saya tadi ini contoh. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah membuat daftar bahan ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini, nah ini, misalnya ini untuk makanan minuman nih, daging sapi. Ada bahannya apa, jenis bahannya bahan baku gitu ya, produsennya. Kemudian negara, supplier, lembaga sertifikat. Nah ini, mungkin ini salah ya, yang saya buatkan. Ini salah sebenarnya ini. Kalau BPJPH itu harus diawali dengan ID. Ini mungkin yang dokumen lama ya. Kemudian masa berlaku ini bukan masa berlaku, tapi masa dikeluarkan sertifikat kalau sekarang itu formatnya ya. Kemudian dokumen pendukungnya apa? Ini bukan ketetapan halal ya Bapak Ibu. Ini sertifikat halal ini sudah tidak berlaku ini. Bukan ketetapan. Ketetapan halal itu tidak boleh digunakan. Dan MUI juga SH dari MUI juga kalau di halal itu sudah ditolak loh Bapak Ibu. Kalau di MUI masih diterima, kalau misalnya sidang fatwa gitu ya. Tapi kalau di halal itu sudah ditolak. Beberapa validator gitu ya, validasi yang ketika verifikator di BPJPH itu menolak. Nah, ini sudah include dengan apa bahan-bahan seperti bahan pencuci gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu
Saya stop sebentar. Tidak ada belum ya di grup besar. Bentar ya, saya kirimkan dulu. 2.13. Ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan Bapak Ibu. Sambil saya tag ini ya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, bentar Bu. Ibu, untuk apa namanya tadi kan dilihat dari daging ya. Daging itu kan ada suppliernya, misalkan CV siapa. Nah, kemudian ada produsennya. Nah, kalau misalkan produsennya berbeda dengan supplier itu bagaimana, Bu? Ya Itu nggak apa-apa Ibu. satu. Nggak apa-apa, nggak kan maksudnya dia ngambil tuh dari produsen terus dibawa tuh ke tempat kita gitu. Nah itu kan apakah harus dicek juga kehalalannya? Karena kan mungkin ada proses distribusi ya Bu ya dari produsen ke dari supplier ya produsen ke supplier, supplier ke kita gitu. Kayak gitu seperti itu gimana Bu? Makasih. Jadi kalau produsen dengan supplier itu boleh berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya daging, kita belinya contoh ya, Charon Pokpan. Kan kita nggak belinya langsung di produsen di Charon Pokpannya ya Bapak Ibu ya. Kita beli di Freshmart misalnya gitu. Atau di di pasar-pasar modern lainnya begitu ya. Itu boleh. Kalau berbeda supplier itu ya sangat ini ya, sangat sangat boleh begitu. Karena memang ada yang kita yang mengambilnya itu langsung di produsen ada ya. Gini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu siapa? Saya catatkan ini. Maaf, Dengan bisa, Bu Nisa ya. iya. Kemudian Ada Bu, yang lain? satu lagi Bu, pertanyaan saya satu lagi boleh ya Bu? Mohon maaf. Boleh. Saya itu kan kalau di rumah sakit kan itu prosesnya itu mulai dari penerimaan bahan makanan sampai pendistribusian hingga penyajian ke pasien. Nah, pada saat kita melakukan penyajian ke pasien itu kan kita menggunakan troli pemanas, Bu. Nah, apakah troli pemanas yang kita pergunakan juga harus bersertifikasi halal? Karena saya lihat kan untuk meja peracikan saja itu harus bersertifikasi halal seperti itu. Makasih, Bu. Trolinya itu bahannya apa Bu? Aluminium, Bu. Metal. Ya, Metal. ya metal ya. Itu nggak harus sih Bu. Itu cukup Oh. pencucian. Oh gitu. Jadi itu pencuciannya saja yang harus dimasukkan ya seperti itu ya. Bahan pencuciannya Ya, saja. bahan pencucian. Nggak maksud saya fasilitasnya tadi seperti troli itu kan nggak harus seperti itu fasilitas. Jadi bahan ini, jadi di daftar bahan ini yang disebut dengan bahan penolong itu seperti bukan bahan penolong, ya bahan pencuci itu seperti air, cleaning agent lainnya, misalnya gitu ya Bu ya. Kalau jadi bahan ini itu yang bahan habis dipakai sekali dipakai gitu. Jadi dia habis untuk dipakai. Tapi kalau fasilitas ini seperti misalnya sendok atau apa namanya kuas, apalagi troli itu kan itu namanya fasilitas. Jadi fasilitas itu tidak ini ya, apalagi dia Tidak, metal tidak wajib SH, cukup pencucian saja. Nah ini harus SOP tadi Bu yang dianjurkan oleh apa Bu Aulia tadi bahwa betul. semua di PPH itu wajib ada SOP atau prosedur gitu Bu ya, prosedur pencucian fasilitas, prosedur eh, apa prosedur kebersihan ya, kebersihan di dapur gitu atau di fasilitas produksi lainnya begitu Ibu. Hmm. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ibu Fasya silahkan. Oh ya Bapak Ibu di di grup besar saya sudah kirimkan sebentar saya cek lagi ya lembar kerja ya untuk LK2 Bapak Bapak Ibu bisa membuat. Nah, langsung saja nanti dibuatkan. Nanti kalau kita harus bahas sama-sama boleh. Silakan Ibu Fasya. Iya Bu, izin Bu bertanya soal perihal pencucian juga Bu. Ini kan di sini ada salah satunya yang bahan yang apa daftar bahan mungkin ya Bu yang nantinya perlu dilampirkan ketika kita mengajukan sertifikat halal itu kan salah satunya ada sanitizer yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Berarti Bu, jikalau sistemnya close system ya Bu, close proses gitu ya Bu.
Ya, kalau misalkan apa namanya pencucian itu kan biasanya kita di dalam itu dibilasnya dengan produk yang akan kita gunakan selanjutnya ya Bu. Tapi kita pencucian di luar tangki, mungkin tangkinya itu misal ada ceceran-ceceran itu menggunakan misalkan alkohol ataupun misalkan sunlight gitu ya Bu. Itu berarti tidak perlu di ini kan ya Bu, tidak perlu dimasukkan dalam matriks ya Bu kalau kita ya, matriks bahan untuk ininya atau perlu juga ya Bu. Terima kasih. Oh ya, bahan pencucian sebenarnya boleh masuk matriks, tapi nggak usah dicentang Ibu. Kalau di manual ya, manual itu kan harus dicentang ya. Kalau di matrik, kalau di sihala itu nggak perlu dimasukkan, nggak perlu dicentang begitu. Tapi kalau di manual boleh dimasukkan, nggak usah dicentang. Gitu. Di matrik ya, di matrik bahan atau lampiran kalau di manual itu lampiran berapa ya? 5 ya, 5 atau 6. Coba kita lihat dulu ya. Saya Berarti kalau di matriks tuh cukup bahan baku, bahan tambah, bahan penolong. Kalau saya kan sama bahan kemasan dan pelumas ya, itu cukup ya Bu. Karena kan kami kan sistemnya post proses ya Bu. Jadi pembilasan atau pencucian itu kan dibilas dengan produk yang akan digunakan selanjutnya lagi. Jadi untuk sanitizer paling atau pencucian lain dia dilakukannya di luar dari apa ya tangki atau proses produksi ininya Bu, fasilitasnya Bu. ya. Maksudnya gimana nih? Jadi misalkan nih Bu, ini kan di sini kan bahan mencakup salah satunya yang sanitizer ya Bu, yang kontak Ya, langsung dengan bahan atau produk. Nah, jika kami itu sistemnya prosesnya itu close proses, jadi kalau untuk apa namanya kontak langsung dengan produknya itu pembiasannya dengan produk yang akan digunakan selanjutnya. Jadi kita tuh pembersihannya tuh di luarnya Bu, apa ya di misalkan tangki ya Bu. Jadi bukan di dalam tangkinya tapi di luar tangkinya Bu. Itu apakah harus dimasukkan dalam matriks juga atau tidak ya Bu? di dalam daftar bahan maksudnya Ibu ya? Iya. Iya, dimasukkan. Jadi semua bahan pencucian itu dimasukkan ke dalam daftar bahan. Jadi saya bingung tadi matriks. Kalau matriks itu memang tidak dicentang ya. Kalau misalnya untuk bahan penolong atau penolong pencucian itu memang tidak dicentang. Itu masuk ke daftar bahan saja. Kalau di matrik, matrik itu kan yang dicentang. Mana sih produk ini misalnya produk ibu nasi goreng. Kan cleaning agentnya tidak dicentang ya. Yang membuat komposisi nasi goreng itu apa? Misalnya nasi, gula, garam, cabai misalnya begitu ya. Nah, itu kan yang dicentang, itu matrik namanya. Tapi daftar bahan itu semua bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses produk halal itu termasuk cleaning agent tadi, tetapi dia tidak dicentang. Maksudnya dia di di dilengkapi dokumennya. Ini seperti ini, Ibu. Nah, ini ya, ayo kita ini dulu ya, sedikit ya. Kita bahas dulu. Jadi seperti ini nih. Kalau di manual, begitu juga di si halal nanti ya, karena sekarang kan manualnya itu udah terintegrasi nanti setelah kita input semua data-data bahan. Jadi daftar bahan itu seperti ini di manual nanti, di si halal nanti. Ketika di download seperti ini ya bentuknya ya. Jadi ada nama dan merek bahan, nama beserta mereknya. Misalnya kalau ini ada kopi senja Mataram Arabica gitu. Kemudian jenis bahannya apa? Bahan utama. Kalau di si halal nanti namanya bahan saja. Bahan, bahan, bahan. Termasuk cleaning agent kalau cleaning agent gitu ya namanya, jenis bahannya gitu. Kemudian produsennya apa, siapa gitu. Negaranya dari mana. Suppliernya kita belinya di mana, di pasar modern misalnya gitu. Kemudian penerbit sertifikat halalnya siapa, BPJPH. Nomornya sekian-sekian. Kemudian tanggal terbit sertifikat halal. Nah, ini sekarang tanggal terbit ya. Kalau tadi itu masa berlaku. Kalau dulu itu masa berlaku. Kemudian dokumen pendukungnya apa? Sertifikat halal gitu. Nah, ini namanya daftar bahan. Semua informasi bahan itu dilengkapi. Kalau matrik itu ketika kita mencentang bahan-bahan yang kita daftarkan itu ke produknya.
komposisi produk, misalnya di sini cappuccino. Cappuccino itu eh, misalnya contoh produknya ya, saya buatkan di sini cappuccino gitu. Apa saja bahannya? Bahannya itu kopi tadi, kopi senja Mataram tadi dengan merek ya. Centang tuh. Ini satu ini cappuccino, dua ini rendang daging, yang lain ini kita hapus saja. Gitu. Hapus kalau misalnya hanya dua. Kemudian apalagi bahan komposisi bahannya? Selain kopi tadi ada UHT cream misalnya. Kemudian yang lainnya ada Omela foaming milk gitu. Nah, kemudian ini dicentang. Untuk produk lainnya juga begitu. Misalnya ini ada rendang daging. Rendang daging apa saja? Bahannya itu yang pertama itu daging pasti. Ya, daging kita centang nih di daging. Ini nomor 2 nih rendang dagingnya. Kemudian yang lainnya apa? Ada santan kara misalnya. Kemudian ada cabai keriting, cabai merah keriting, centang di sini. Lengkuas, serai dan sebagainya. Gitu. Centang di nomor 2 ini. Ya, ini cappuccino dan ini rendang. Nah, ini namanya matrik. Metrik ini di si halal juga begitu. Nanti akan dimintakan diedit di aksinya. Untuk cappuccino apa saja bahannya? Ibu centangkan nanti di situ. Jadi ketika di manual SJPH-nya itu bentuknya bukan seperti ini lagi, tapi bentuknya itu cappuccino misalnya begini. Ini di sini cappuccino. Bahan yang digunakan dituliskan ini semua itu masuk ke dalam ini, ke dalam tabel cappuccino itu nanti gitu. Kemudian rendang daging, bahan yang digunakan apa saja. Nah, semua bahan yang kita tuliskan itu, kita centang itu masuk ke dalam kolom rendang daging ini gitu. Kalau ini manual ya, manual yang lama ini. Kalau manual yang baru, langsung namanya dibuatkan sini. Tapi di si halalnya kita centang gitu. Hanya centang saja gitu ya. Bu, kalau cleaning Kira-kira agent begitu. gimana, Bu? Ya, Masukin juga di situ cleaning agent. cleaning agent juga. Kalau di sini tidak perlu Pak. Cleaning agent cukup dimasukkan di sini saja. Di daftar bahan. Nah, di sini. Apa yang cleaning Oke. agent Bapak misalnya gitu ya. Misalkan mau Misalnya ngelemon gitu ya. kayak Wipol, desinfektan misalnya. Ya, pembersih lantai ya. Tuh, nah, ini dibuatkan informasinya. Caranya ya dimasuk ke laman BPJPH untuk mencari sertifikat halalnya gitu ya. Kemudian kemasannya pakai apa? Kertas PP misalnya gitu ya. Plastik bawang misalnya gitu. Plastik bawang misalnya. Nah, kalau plastik bawang ini udah ada sertifikat halalnya. Tinggal Ibu cari saja. Atau misalnya pakai bungkus nasi kalau ada mereknya gitu ya. Plastik pembungkus nasi gitu ya. Nah, ini dimasukkan semua. Kalau jasa distribusi nih Bapak Ibu, apa saja yang masuk ke sini? Ada yang dari distribusi atau jasa lainnya, jasa warehouse misalnya. Bu, RPH Ibu, RPH Ibu. Distribusi. Nah, RPH apa saja? Ya, kosmetik duluan? ada, Bu. Ya, Kosmetik kayak parfum, Bu. bentar tadi Ibu Syarifah dulu ya Pak ya. RPH. Kalau RPH apa saja Bu? Kalau RPH produknya apa Ibu? Mungkin hanya di bagian ini Bu, apa namanya, pencucian saja. Dagingnya nggak masuk? Daging Daging masuk, dipotong nggak masuk ya? ya masuk, Masuk dong. masuk. Iya, bahan Ya, masuk. Kalau bahan RPH bakar dagingnya gimana? itu masuk. Misalnya, kalau RPH misalnya di sini, ini RPH ya, anggap RPH. Misalnya yang dihasilkan itu Karkasnya. karkas ayam gitu ya. Iya. Nah, di sini yang pertama apa yang kita masukkan? Ya, ayamnya ya. Ayam broiler misalnya. Utuh. Iya,
Nah, ini dokumennya apa nanti kalau di daftar bahannya? Daftar bahannya itu dokumennya ya blank dokumen positif list masih ya. Iya. Itu aduh di mana-mana. Ya, ayam Iya. kan pada dasarnya dia ini ya positif ya. Nah, tapi kalau udah jadi karkas, nah itu udah harus sertifikat halal. Karena ini RPH, karkas ayam, produknya gitu ya. Mm-mm. Dan yang lainnya nanti ditambahkan saja di plastik pembungkusnya apa Terus ya. ini juga Ibu untuk talenannya, karena kan kita ada yang menggunakan kayu atau gimana, itu gimana Ibu? Kalau talenan itu fasilitas Ibu. Oh, termasuk di fasilitas itu. Kalau talenan itu masuk ke fasilitas bukan ke daftar bahan. Oke Jadi Bu. daftar bahan untuk RPH itu pertama bahan yang disembelih ayam atau sapi atau kambing. Kemudian plastiknya atau kemasannya. Kemudian air pembersih. Kemudian cleaning agent. Siap Ya. Ibu. Halo, Tadi Ibu. Bapak sebentar tadi yang Bapak sebelumnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Bu, maaf Oke, untuk LK-nya pertanyaan. apa bisa dikirim di room chat sini ya, Bu, karena handphonenya mati. Oh, ya sebentar. Ya, Mohon terima maaf kasih, Ibu. Bu. Saya mau bertanya Ibu. Sebentar Ibu, tadi sebelumnya ada Bapak. Siapa tadi saya lupa mencatat. Saya Bu, Ridwan Bu. Pak Ridwan ya. Apa tadi Pak? Silakan Pak. Di bagian itu Bu, daftar halal yang ada perusahaannya Bu. Daftar halal. Nah, ini ya. Nah, di lampiran ini ya. Ya, itu kan itu saling koneksi ya Bu sama nama produk yang kita tulis itu dari A sampai seterusnya itu Bu. Nah, ini. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Nanti ini di matrik, kalau untuk tugas ya, kalau misalnya tadi produknya cappuccino dan rendang, atau misalnya karkas ayam ini ya, ini tinggal di copy, kemudian dipaste ke sini, dan ditambahkan dengan mereknya. Kalau misalnya menggunakan kopi, merek apa misalnya, kopi Mataram misalnya kita gunakan, tambahkan mereknya. Kemudian kita baru masukkan nomor sertifikat halalnya dan sebagainya. Semua informasi ini dilengkapi Bapak. Ya. Kemudian nanti di sini baru ditambahkan kalau nanti kita menggunakan cleaning agent, kemudian kalau kita gunakan apa kemasan begitu ya, begitu Pak. Saya kirim dulu di Bu, mau nanya lagi Bu. Ibu, saya mau nanya. Suaranya di mute Ibu, bunyi Bu. Ibu, Ibu saya mau nanya. Mahmudah. Ya, Iya, Ibu Mahmudah. iya. Ibu, ini kan saya chicken stick ya, Bu, di rumah makan resto ini. Nah, Mm-mm. untuk kayak kan bahannya terdiri dari dada ayam, fillet, garam, lada, bawang putih. Nah, Bu, untuk mencari apa namanya nama merek dadanya itu di mana, Bu? Terus nomor sertifikat dan lain sebagainya. Nomor Ayam gitu ya. sertifikat halal. Nggih. Ibu menggunakan produsen apa dulu? Apanya, Pak, Ibu? Ibu Ayamnya. menggunakan ya ayamnya dari produsen apa? Ya itu beli dari eh dari pasar, Bu. Dari pasar sudah ada sertifikat halalnya atau belum? Wah, kurang tahu, Ibu. Bahan kritis ya. Kalau untuk daging tadi kan bahan kritis ya Bu ya. Itu wajib punya sertifikat. Nah, itu wajib punya sertifikat halal. Jadi kalau Wajib. misalnya Ibu menggunakan bahan yang kritis ini dari pasar, kalau harus dimintakan sertifikat halalnya. Kalau belum punya sertifikat halal atau mereka belum mempunyai sertifikat halal gitu ya. Jadi kita eh,
tertolak nantinya, pasti tertolak karena ini bahan sangat kritis. Pasti tertolak pengajuannya. Jadi sarannya harus Ibu harus menyarankan kepada manajemen untuk mengganti supplier atau mengganti produsennya yang aman, yang sudah bersertifikat halal begitu. Yang harus memiliki sertifikat halal ya, Bu ya. Iya, benar. Misalnya, contohnya tadi saya singgung Charon Pokpan gitu. Kita bisa belinya di Freshmart misalnya begitu. Kita pakai apa? Dada. Nah, itu kan ada jenis banyak ya selain karkas, dia juga ada boneless gitu. Ada yang juga hanya paha saja, ada bagian-bagian lain, wings gitu ya. Nah, jadi itu kita gunakan Itu yang mana? biasanya belinya di Jadi mana, Ibu? spesifik. Yang khusus dada ayam untuk yang sertifikat halalnya, Bu. Yang Ya punya itu tadi Bu, produsennya. kalau gimana? Produsennya dari mana? Produsennya itu bisa Charon Pokpan, itu yang paling umum Apa, yang Bu? banyak. Kurang jelas. Charon Pokpan. Charon Pokpan. Ibu ini aja di search aja di apa di BPJPH Halal Go ID. Oh iya, iya, iya. Atau yang lainnya banyak Ibu. Ibu di daerah mana nih? Saya di daerah Jepara. Jepara ya? Iya. Ya mungkin ada di pasar, mungkin sudah ada pasar-pasar tradisional yang memiliki ini ya RPH yang sudah sertifikat halal. Selain mungkin itu tadi ini kan ini besar ya, industri besar ya untuk Oh, berarti pakai daging. RPH ya, masalah ya, Bu ya. Mm-mm. Ya, ya RPH yang memiliki itu ya. Bu, produknya itu nanti satu atau lebih dari satu, Bu? Nah ini, jadi produknya ini untuk latihan ini cukup 2 saja ya. Tapi kalau Cukup yang misalnya dua. 2 saja, kalau misalnya yang produksinya atau industrinya hanya satu, misalnya seperti jasa, jasa hanya distribusi, atau kalau jasa distribusinya ada juga apa namanya gudang, boleh 2, jasa distribusi dan gudang gitu atau warehouse gitu. Atau misalnya ada yang satu tadi siapa? Yang produknya hanya satu di perusahaannya siapa tadi? Saya ada dengar tadi. Saya juga satu, Bu. Nah, Sabun boleh padat itu satu itu. saja. Mm. Nggih. Bu, izin tanya Bu, soal industri kosmetik gimana Bu? Yang parfum Bu, untuk pengisiannya Bu. Kalau parfum, nah Bapak bahannya apa saja? Kalau kosmetik ini kan banyak ya Iya, parfum. banyak. Jadi kalau Nah, satu untuk saja. bahannya nanti bibit parfum, jadi botol, sprayer, stiker, sama kotak gitu ya Bu ya? Stiker nggak perlu Pak. Stiker nggak perlu ya Bu ya? Jadi bahan parfum itu apa saja misalnya yang Bapak ketahui apa saja? Bibit Ada parfum, bibit parfum itu kan eh, banyak ya Pak ya. Nanti ada pewanginya, fragrance-nya gitu ya. Kemudian ada bahan utamanya. Apa saya kalau tapi bahan utamanya cuma bibit parfum Bu, nggak ada yang lain Bu. bahan tambahannya apa Pak? Cuman kalau bahan tambahan kami alkohol sih Bu, kalau untuk bahan tambahan. Alkohol, terus apa lagi? Palingan bibit parfum sama alkohol Bu, kalau untuk di kosmetik industri kami. Oke, kemudian setelah itu masukkan juga kemasannya Pak. Termasuk cleaning agent ya Pak ya. Cleaning agent itu bukan yang yang harus bersentuhan dengan parfum ini, produk itu. Tapi misalnya untuk pencucian, bahan pencucian fasilitas Bapak di sana eh, dan juga bahan pencucian dapur produksinya gitu. Pabriknya, lantai misalnya gitu Pak ya, pakai misalnya Wipol pembersih lantai atau bahan sanitizer juga dimasukkan gitu. Kalau karyawan-karyawan sebelum melakukan proses produksi itu kan harus steril ya Pak ya. Nah, itu dicuci pakai apa gitu. Dan setelah produksi juga nah itu dimasukkan. Kalau misalnya air tadi kita kalau menggunakan air pump, nah kalau air pump ini kalau PAM itu PAM pemerintah itu sudah positif list, Pak. Kecuali kita misalnya kita ambil air tanah dan misalnya dimurnikan pakai filter gitu, Pak ya. Nah, itu harus harus tahu filtrasinya, harus punya sertifikat halal begitu. Ya Bu, izin bertanya ya Bu. Maaf Ibu, nggak ada suaranya.
kebiasaan saya. Oke. Ibu Ini kan Yolanda ya, silakan iya Ibu. betul. Ini kan saya di bidang distribusi ya, Bu. Ya, Distribusi bahan baku obat. Jadi kalau untuk bikin tugasnya itu di daftar nama produknya itu berarti nama bahan bakunya aja, Bu, atau ada tambahan yang lain seperti itu? untuk jasa distribusi, sebentar, yuk kita masuk ke sini. Bapak Ibu sambil mengerjakan ya. Nah, ini ya kita masuk. Misalnya Ibu tadi jasa distribusi. Nama produknya jasa gitu ya, jasa distribusi. Ada lagi Bu, mungkin ada gudang juga nggak? Ada, Bu, gudangnya. Nah, berarti dua ya, jasa distribusi dan jasa apa nih? Gudang ya, Iya, gudang. gudang atau penyimpanan. Jasa distribusi, jasa penyimpanan. Nah, ini apa saja di sini? Contoh bahan bakunya itu kayak bromelain gitu. Berarti bikin satunya bromelain aja, Bu. Kalau untuk jasa itu tidak ada bahan baku sebenarnya Ibu. Nah, jadi untuk jasa ini kan dia mengangkut produk orang lain ya, atau menyimpan produk orang lain. Jadi yang dijual itu hanya jasa. Nah, untuk jasa ini bahan-bahan di daftar bahan halalnya apa saja? Ya, untuk jasa ini bahannya itu hanya bahan pencucian, penolong pencucian, cleaning agent seperti apa? Misalnya pembersih lantai. Apa yang Ibu gunakan dalam pembersihan lantai di gudang gitu? Atau pembersihan distribusi ini menggunakan armada sendiri atau tidak, Bu? Iya, maaf. Untuk jasa pendistribusian ini Ibu menggunakan moda transportasi sendiri, mobil sendiri atau Iya, benar. dimaklonkan? Pakai Punya vendor? transportasi. Iya, Sendiri ya, Bu ya? Nah, untuk sendiri. pencucian mobilnya itu pakai apa? Oh, Pemeliharaan mobilnya itu pakai apa gitu ya? Nah, itu pertama pasti air ya, Bu ya. iya, benar. Nah, pertama air, kemudian kalau misalnya menggunakan sabun gitu. Nah, sabun apa? Kemudian kalau misalnya eh, kan yang kita angkut ini sudah ada packaging sendiri ya. Nah, apakah misalnya jasa distribusi ini atau jasa penyimpanan ini menggunakan packaging tambahan, misalnya gitu. Nah, ini boleh dimasukkan, misalnya seperti kardus, Ibu, kardus tambahan. Nah, itu juga dimasukkan sebagai bahan. Berarti kalau tidak ada tambahan, berarti tidak usah dimasukkan ya, Bu? Ya, Maaf, Ibu, kalau tidak ada packaging tambahan, berarti tidak dimasukkan ya? ya tidak harus, tidak boleh, tidak dimasukkan, hanya bahan penolong pencucian saja, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Mohon bertanya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Bu Nur Lailatin ya? Ya, kalau untuk produksi saya kan ini sikat baju ya, Bu ya, buat nyuci. Ya. Berarti nama produknya kan sikat baju ya. Kalau nama bahannya berarti kan ada kayu sama bulu plastik gitu ya, Bu ya? Ya, Begitu bukan, sebentar Bu? Ibu, ini suara apa ya? Suara apa? Ya udah lanjutkan. Laptop saya. Suaranya seperti apa, Bu? Ya, silakan Ibu, lanjut. Ya, kan nama produknya nih sikat baju ya buat nyuci itu. Terus nama bahannya berarti kayak kayu sama bulu plastik gitu. Ya. Produknya sikat. Kalau nama keterangannya berarti apa? Ini barang gunaan, Bu ya? Berarti keterangannya barang gunaan gitu, Bu? Bukan, keterangannya itu yang tadi nama produk Ibu. Keterangan itu nama produk Ibu. Jadi di sini Ibu menghasilkan produk apa? Ibu tadi barang gunaan, sikat apa namanya?
Oh, berarti di situnya sikat baju gitu ya. Sikat baju misalnya ya. Nah, di sini juga nih Ibu buatkan 2 lah ya minimal ya. Ada lagi selain sikat baju apa? Nah, yang satu ini sikat baju. Berarti cuma satu aja, Bu. Oh, satu aja? Heeh. Nggak ada 2, Bu. Jadi bahannya itu apa tadi? Kayu, ini apa nih Kayu, merek kayunya? kayunya kayu pinus, jenis kayunya, Bu. Kayu lah ya. Kayu itu. Heeh. Kemudian untuk sikatnya itu, untuk mata sikatnya itu apa, Bu? Bulunya bulu Plastik. plastik ya. Bulunya itu plastik ya. Nah, ini plastik ini, Ya. plastik apa namanya gitu ya? Bulu plastik. Plastik polister gitu, Bu. Plastik Polister. polyester ya? Iya. Polyester. Nah, selain ini kan bahan utama ya, Bu ya. Ibu juga Iya. masukkan bahan lainnya. Bahan pembersihnya apa? Kemudian mengemasnya itu pakai apa gitu. Kayak Kemudian jangan lupa di copy ini paste. packagingnya gitu, Bu. Ya, pasti setelah diproduksi jumlah berapa, di packaging dalam jumlah berapa gitu ya. Walaupun Iya, itu kita menggunakan plastik PP yang transparan. Misalnya packagingnya yang PP transparan itu tetap dimasukkan itu. PP transparan itu. Berarti nanti masuknya di yang kolom yang bawahnya itu ya? Ya. Ini. Misalnya pakai kalau jasa distribusi masuk semua di sini ya. Gitu. Tadi ya. Yang bisa pakai karton gitu ya, Bu ya? Ya, karton ditulisnya nanti di sini. Ya, di sini masukkan. Kemudian bahan pencucinya air, kemudian sabun-sabun gitu. Atau juga desinfektan yang digunakan. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Oh ya, jangan lupa absen ya. Saya izin bertanya. Silakan. Ya. Terkait Nur Lailatul. seperti tanda tangan, kemudian nomor KTP dan lain-lain itu perlu diisi juga atau dikosongkan saja? Gimana nomor KTP, Bu? Di paling bawah itu di bagian lampiran 7 surat Oh, pernyataan. ini ya, ini surat pernyataan bebas babi ini itu pemilik usaha sebenarnya. Ya, ini Iya. dilengkapi nama, kemudian jabatannya, owner atau pimpinan perusahaan gitu. Nomor KTP-nya, karena ini latihan di ini aja ya. Sembarang aja nggak apa-apa gitu. Atau diberikan XXX gitu ya. Tapi kalau nanti ketika di pengajuan, ini wajib ini diminta sama auditornya. Oke, baik. Kemudian di bagian ini apa namanya daftar bahan halal, saya dalam penggunaan sabun itu menggunakan natrium hidroksida. Itu di BPJPH juga ada ya untuk bahan kimia? Ya, ada yang sudah ESA ya, natrium hidroksida. Oh iya. Ya, kalau Kemudian menggunakan untuk lampiran 5 daftar nama produk dan bahan yang digunakan karena produknya hanya satu sabun padat. Apakah kolom 2 sampai dan seterusnya itu dihapus saja atau bagaimana, Bu? Iya, Ibu. Dihapus saja. Nah ini, kalau kita hanya 2, ini kan template ya Bu ya. Tadi saya sarankan 2 saja, biar jangan terlalu banyak ini. Biar Ibu jangan terlalu banyak juga mencari nanti informasi ini. Yang penting Ibu paham cara memvalidasi dokumennya atau mencari dokumen bahannya ini. Ya. Ya, saya sarankan tadi ini cukup 2 saja. Tadi cappuccino dan dua rendang produk gitu ya. Bu Ramayanti ya. Iya, Dua 2. Kalau untuk ini Pak ya, makanan minuman atau obat-obatan atau kosmetik cukup 2 saja. Contoh sebagai contoh. Iya. Jadi sih. Tapi kalau misalnya usahanya atau perusahaan Ibu hanya jasa,
distribusi atau pergudangan ya masuk dua-duanya. Tapi kalau cuma satu tadi kayak sikat tadi ya, barang gunaan cuma satu, memproduksi satu jenis, ya sudah satu aja gitu. Baik. Terima kasih. Sama Bu Rizka. Bu, boleh nanya, Bu? Pak Imam silakan. Tadi maaf Bu, saya di jasa pendistribusian. Tadi untuk eh, apa pencucian? Tadi kan jasa pendistribusian, terus kan diisinya di lampiran 5 itu kan tadi ada air. Kalau yang deterjen itu di bawahnya atau di bawah yang si air itu Bu? Nah, ini untuk sebenarnya jasa distribusi ini boleh dimasukkan semua. Kan dia dicentang ya, untuk jasa ini centangnya apa? Ini kan perlu dicentang nih. Untuk pencucian moda transportasi Bapak gitu. Atau mobil Bapak ini kan pakai air, kemudian sabunnya apa? Ini kan dicentang ya. Nah, ini boleh dimasukkan ke sini. Karena untuk jasa itu tidak ada bahan baku dan bahan penolong atau bahan tambahan. Hanya bahan pembersih, penolong pembersihan gitu Pak ya. Atau kemasan gitu. Ini boleh dimasukkan ke sini semua. Kemudian di kopi dan di sini disertakan semua dokumennya. Dilengkapi dokumennya di sini. Gitu Pak. Oke Bu. Baik Bu. Saya Terima mau kasih. nanya. Bu Nelati. Iya, Ibu saya kan di perusahaan kosmetik, tapi kita tuh balak kosmetiknya tuh impor dari luar. Nah, nanti di sini saya tulis langsung balak kosmetiknya udah berbentuk campuran cairan atau saya paparin lagi satu-satu komposisinya, tapi itu kan dari impor gitu, Bu. Gimana ya? Dia produknya itu atau bahan yang Ibu gunakan itu sudah satu gitu ya Bu ya? Iya, udah langsung balaknya gitu, Bu. Jadi di kita cuma Iya. filling aja, iya. Iya, filling itu. Jadi langsung balaknya aja yang ditulis ya, Bu. Terus Ya, kalau ini kan latihan nih, kalau dari sananya kita memang belum minta sertifikat halalnya, di sini saya tulis pura-pura aja ya, Bu ya, berarti nomor sertifikat dan lain-lainnya gitu. Atau gimana? Boleh pura-pura dulu ya. Iya, ceritanya dummy udah ada gitu misalnya, Ya, Bu. boleh. Iya, Pura-puranya iya. COA gitu. Iya, pura-puranya udah ada sertifikat halal dari sananya misalnya, Bu. Ya, boleh. Tapi Iya. ya yang sebenarnya gini Bu ya. Sebenarnya yang di unit unit kompetensi dan 6 unit kompetensi untuk penyelih halal ini sebenarnya yang dilihat itu kompetensi Ibu atau Bapak bisa tidak ya membuat ini gitu ya, membuat daftar bahan ini. Karena ini iya. simpel gitu ya. Nah, itu Iya, sebenarnya. iya. Oh Kemudian iya, bisa nggak iya, Bu. memvalidasinya gitu. Kadang-kadang kan Nah. kita sudah pelatihan tapi nggak tahu nih apa sih gitu ya. Ini Iya, dibuat apa nih gitu. Oh, terus Iya. asal ngambil asal nyaplok aja di laman BPJPH nih. Misalnya kita buatkan minyak goreng. Kadang-kadang minyak goreng itu bukan yang minyak goreng yang kita maksud gitu. Tapi ternyata minyak goreng ada produsennya Ibu Surti misalnya gitu ya. Kan tidak ada ya. Iya. Minyak goreng itu kalau yang merek itu ada perusahaan yang menghasilkan atau ini. Jadi sebenarnya maksudnya itu kemampuan Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu untuk membuat daftar bahan ini, termasuk membuatkan semua dokumen-dokumen bahan ini gitu. Ya, Bu Rahmayanti, Iya, sedikit Bu. iya, makasih, Bu. Misalnya ini kan resto ya, Pak atau Ihsan ya? warung. Yes, warung misalnya ya Bu, warung. Terus ini kan dua produk, taruhlah misalnya ndas manyung sama opor gitu ya. Nah itu kan produknya yang kolom atas itu kan ada dua produk, tapi bahannya kan langsung jadi satu gitu aja ya, di sebelah kiri itu ya, ke bawah gitu, ngisinya itu. Iya, jadi gini, kalau di matrik tentu kita mencentang. Jadi biar tahu centang ini berapa untuk tahu kalau misalnya rendang ini pakai apa sih gitu ya. Betul, ya siap. Apa kita centang. Nah, ini nih gitu. Terus nanti bahannya yang merek-merek itu di kolom bawahnya itu ya. Ya, yang kemudian yang harus lengkap itu di daftar lampiran ke-6. Kalau di sini 6 ya. Nanti di manual SJPH di 5 gitu. Lampiran 5. Nah, ini dilengkapi gitu. Tinggal copy paste aja, Pak. Ya, Dia lengkapi dengan mereknya. Biar tahu nih. Ya, tak tanya yang punya warung, Bu Rahmayanti. Siap.
Bu, izin Bu, kalau seperti bawang putih berarti kayak gitu nggak usah ada mereknya kan? Kalau itu Ya, nggak diizin ya Bu ya. kalau dia Tapi segar, ditulisin juga. ya blank dokumen Ah. gitu ya. Oh ya udah, berarti tetap ditulis aja ya Bu ya. Ya, semua bahan itu ditulis, semua bahan Ya. komposisi produk itu dituliskan. Kalau rendang saya tadi ini kan nggak banyak ya Bu ya. Saya ini contoh saja nih tadi. Ini rendang tadi ini daging sapi, kemudian saya bikinkan bumbu instan rendang, santan kara, cabai merah keriting, lengkuas, serai, daun salam. Tapi ini kan masih banyak lagi bahan-bahan lainnya. Misalnya seperti air gitu ya. Air digunakan apa? Nah, air digunakan dalam produk ini juga harus sertifikat halal. Apakah itu digunakan air sumur? Kalau itu blank dokumen. Tapi kalau misalnya digunakan air kemasan misalnya aqua kah atau air isi ulang begitu ya. Nah, itu harus punya sertifikat halal. Kemudian apalagi ini kan masih banyak ya. Masih banyak ini. Untuk rendang ini satu Iya, rendang Bu. aja misalnya bahannya itu lebih 20 ya. Kalau orang yang mengerti. Iya. Ini harus dibuatkan Tapi semua. oh iya, untuk di daftar bahan halalnya berarti tetap ditulis juga Bu kayak daun salam di bawahnya. Tapi kan Ya, itu kan nggak benar. ada sertifikat halalnya Benar. kan. Ini dilengkapi saja. Ini nanti di copy Iya. paste setelah lengkap, Iya. kemudian baru di sini. Kalau untuk Baik. bahan positif list ya perlu mencari dokumen ya. Baik, Bu. Terima Ini kasih, masih Bu. banyak yang raise hand ini, Pak. Apa lagi nih? Pak Dea Erik. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Pak Dea Erik ya? Ya, Bu. Silakan, Pak. Ini kan kebetulan saya mandiri, Bu. Misalnya nih, Bu, ini kan saya rencananya mau apa? Salah satu OJT-nya tuh mau kayak kedai kopi gitu, Bu. Nah, itu kita kan misalnya ada material dia pakai es batu, Bu. Halo? Iya, Pak. Lanjut. Nah, untuk es batu sendiri itu kan kayak tipis, Bu ya. Ya. Ya, Pak. Itu halo? Ya, Bapak terputus, Pak. Izin Terputus-putus. dulu, Bu. Iya, internet saya jelek, Bu. Saya izin ini ya, Bu. Di chat aja boleh, Pak? Saya tuntut oh aja ya. Ini saya udah ada chat sih, Bu. Oh ya. Yang tadi tuh. Bentar, coba kita lihat ya kolom chat. Oh ya, Bapak Ibu, eh, untuk tugas UK2 ini atau LK2 ini nanti diupload di tugas 2 bersama dengan maaf, masih di tugas 1 ya, Bapak Ibu ya. Di tugas 1 bersama dengan UK1 tadi dari Bu Elia. Apakah mungkin perusahaan tidak? Bu, maaf bentuknya PDF Ini ya, Bu? harus selesai sekarang, Bu, atau sampai jam 8, Bu? Kalau selesai sekarang lebih bagus, Pak. Tidak ada PR, nanti tinggal tidur, istirahat gitu, Pak ya. Oh, gitu. Ya, tugas satunya kan sampai jam 8 gitu. Oh iya, kalau tidak selesai. Tapi Iya, ini iya. kan cuman 2, Pak. Cuman 2 Oh nih iya, kan siap, banyak nih siap. waktu kita. Jadi Siap. ya biar tidak ada PR karena besok masih ada, Pak. Masih ada 4 lagi nih Oh gitu. Oke. tugasnya. Jadi ya biar nanti nyenyak tidurnya, jadi mungkin bisa diselesaikan sedikit-sedikit Oke, ya, Pak. oke. Siap, Izin siap. Bu, mohon izin untuk apakah bisa diulang untuk yang bahan yang supplier itu untuk diisi apa ya Bu? Supplier Ibu di mana belinya? Kalau Ibu belinya di mana? Semisal Nanti kita kan kebetulan di RPA ya Bu, untuk ayam broiler semisal. Kemudian nanti untuk produsennya kan semisal saya ambil dari PT Ciomas. Untuk Mm-mm. suppliernya Bu? Kalau Ibu langsung membeli ke PT Ciomasnya, langsung ke produsennya, perusahaan tersebut menjadi supplier Ibu juga. Gitu. Boleh sama supplier dengan produsen. Baik-baik. Terima kasih Bu. Saya izin membacakan dari Pak Dea Erik nih ya. Bu izin, apakah mungkin perusahaan tidak open ESA mereka di website, namun pada website mereka sudah klaim company dengan tidak ada Pak ya. Jadi tidak ada perusahaan yang sudah punya sertifikat halal itu tidak ada yang ditutup. Jadi ESA-nya itu pasti masuk ke dalam sistem eh, BPJPH. Jadi bisa kita akses gitu kapanpun dimanapun. Mohon maaf Bu, boleh saya lihat contoh untuk daftar bahan halal di tabel kedua?
Ya, ini. Terima kasih. Untuk dokumen Jadi, pendukung itu maksudnya ditulis sertifikat halal aja gitu semuanya. ya, kalau misalnya dia sudah ada nomor ID sertifikat halal di sini, ya, Mm-mm. sini ya, kalau sudah ada ID Iya. ini, berarti ininya sertifikat halal. Tapi kalau misalnya nanti apa nama bahannya ini bawang merah segar misalnya, nah di sini positif list gitu ya, Iya. positif list gitu. Ini nggak perlu ini dikosongkan, ini dikosongkan, dikosongkan kalau untuk positif list. Nah, supplier itu ibu belinya di mana? Kalau di pasar, tuliskan nama pasarnya. Negaranya Indonesia gitu ya. Kemudian produsennya kalau misalnya bawang putih segar itu ya petani. Kalau ikan berarti ya nelayan gitu. Baik. Terima kasih. Sama Ibu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Bu Fasya Untuk ya? iya, untuk lampiran yang nomor 7 ini bebas saja ya, Bu ya? Nggak perlu secara aktual kan, Bu? Maaf tadi saya agak ini Bu, apa kendala sinyal. Oh ya, bentar. Nah, untuk ini yang membuat pernyataan ini sebenarnya pemilik atau pimpinan perusahaan. Ya, lampiran 7 kan Bu ya? Iya, Bu, Ya. betul. Jadi ini ya nama pemilik atau nama pimpinan perusahaan, jabatannya, nomor KTP-nya dan perusahaannya apa, nama perusahaan. Ya. Ini wajib pemilik atau pimpinan perusahaan gitu ya. Tapi untuk saat ini berarti bebas saja ya, Bu ya? Ya pimpinan Ibu, pimpinan saja. Mungkin kalau ini kurang, kalau misalnya ini nomor KTP-nya kita tidak tahu, ya ini bisa di nolkan saja atau di XX gitu ya. Nah, ini nanti itu ada material apa? Ada materai. Nah, ini ditandatangani dan materai. Nah, ada juga tuh pakai pakai apa namanya? Stempel juga kadang-kadang dimintakan itu. Itu nanti ini di lapangan. Nanti pada saat pemeriksaan ini pasti diminta. Tapi kan kita sudah membuat ini ya lebih dulu ya. Jadi membuat dokumen itu sudah kita buatkan di awal gitu. Berarti untuk tugas LK2 ini juga dilengkapi juga kan Bu ya lampiran Ya, tujuhnya? ini dilengkapi. Tapi tanpa materai gitu-gitu kan Bu Ya, ya? materai itu boleh didami, boleh dicari materai di Google, kemudian ditempel gitu. Oh, iya. Tangannya juga bisa Simulasi dapat. saja ya? Ya, ini simulasi. Ya, baik. Terima kasih Bu. Tapi untuk OJT ini nanti dilengkapi ya. Maksudnya Baik, Bu. boleh, ya ini dilengkapi nih, nomor ininya dilengkapi gitu. Si Bu mau tanya, Ya, Pak Mujib. Nah, tadi saya lupa eh ini memanggil Bapak. oh iya, Eh ini tadi untuk pertanyaan yang saya chat sudah ada yang mewakili tadi. Lah untuk eh, upload tugasnya ini masuk ke tugas 1, 2 apa di satu saja ya Bu? Tugas 1, Pak. Jadi nanti tugasnya itu untuk LK1 yang tadi Bu Elia dan LK2 yang saya ini daftar bahan itu diuploadnya di tugas 1. Tugas 1 semua Bu ya? Ya, tugas 1 Oh ya, semua. baik. Tugas Ya, 2, 3 itu nanti ada lagi besok. Nah, itu untuk LK3 dan 4 itu tugas 2. LK5 dan 6 itu nanti di tugas 3 gitu. Jadi satu tugas itu ada 2 LK, Pak. 1 oke, dan 2 oke. gitu ya. Oke, baik cukup Bu. Terima kasih. Ya. Yang terakhir mungkin Bu Rahmayanti, ini misalnya ada resto yang memang khas sangat viral, itu menunya apa namanya nasi sayur bening, itu kan berarti tidak pakai yang bermerek bahannya Bu. Berarti kan beras, sayur langsung positif list, kemudian apa namanya pakai kunci macam-macam itu ya. Ya, Berarti yes. titik Makasih. kritisnya di Iya, Pak. Baik, terima Titik kasih. kritisnya kan nggak ada, Bu. Apa yang kritis? Kayaknya Kritis nggak itu ada. diproses, Pak. Jadi kan sertifikat halal ini sebenarnya
memang titik kritis utama itu ada di bahan. Tapi kalau kita menggunakan bahannya positively semua, kemudian nanti akan dilihat lagi kritisannya itu diproses, Pak. Makanya sertifikat halal ini bukan soal haram dan halal saja, Iya, tapi suci dari najis juga gitu ya, betul Pak ya. ya. Ya, Nah, oke, itu sebenarnya pendekatannya. ya. Nah, jadi kalau untuk misalnya sayur yang Bapak bilang tadi, kayaknya di Indonesia kalau nggak ada micin itu kayaknya nggak ini deh, Pak. Pasti mungkin walaupun sayur bening itu pasti nanti ditambahin garam. Nah, Ya, sayur bening kan pakai garam ya Pak ya. Garamnya ya. itu harus harus punya sertifikat halal. Kemudian nanti ditambahkan selain bahan Mungkin positif apa ya? mungkin Entah sambel, gula, sambel. ya, Nah, itu ya. micin Ya, gitu Pak. Nah, micin itu tetap mereknya ini. tetap Ya, dimasukkan. blended ya. Oke. Jadi ya memang titik kritis untuk makanan minuman itu pertama di bahan, ya Prosesnya. semua ya. Yang kedua itu ada di proses PPH gitu. Yes, makasih Bu Ramayan. Sama-sama Pak Isan. Bapak Ibu mungkin kita waktunya sudah Sama selesai. Bu Ya, Rama, ya mungkin Pak Bu bisa Yulia di- silakan. bisa minta tolong di share contoh lembar LK2-nya tadi kah? Nah, ini ya. Dari halaman pertama Bu Ramayanti. Iya, maksudnya Nih. bisa di-share kah sebentar Oh, ini di-share ke mana Bu? ke Di grup, di grup grup. boleh? Contoh pengisian ya. Ini nggak Iya, lengkap ini. Ini nggak nggak apa lengkap ini. karena tadi ada tugas pertama juga belum sempat Ya. Oh takutnya ya. Tapi Kalau ini kan ini bukan kayu ya. dapat bocoran contoh kan Iya. lumayan Bu Oke, Ramayanti. boleh. Ya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Tapi ini nggak lengkap, nggak apa-apa ya. Lumayan buat panduan Bu Ramayanti. Lumayan sedikit-sedikit. Tadi saya simpan di mana ini? Di grup besar itu Ibu, ini batas waktu tugasnya sampai jam berapa ya? tengah malam Bu. Jangan tengah malam, Pak. Kalau tengah malam nanti kapan fasilitatornya untuk mengkoreksi, mereview. Nanti saya kirimkan Bu ya. Jadi saya tutup dulu. Saya tutup dulu Bapak Ibu. Mungkin untuk materi kita UK2, alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih Bapak Ibu untuk fokus ya dan di materi ini dan bertahan sampai hari kedua, semoga sampai hari ketiga ya, tidak ada yang hilang gitu. Pokoknya sampai berdarah-darah ini. Sampai berdarah-darah. Dari saya mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ya kekurangan dalam penyampaian ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Osi. Ya, makasih.